Shalom, selamat pagi, keluarga besar Episode Family. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan untuk kita semua. Dan saya berikan judul renungannya adalah Hitam Putih. Kenapa hitam putih? Ini berkaitan dengan firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan di ibadah raya minggu lalu. Ini perihal asumsi. Jadi disampaikan bahwa kita itu tidak boleh berasumsi kepada orang lain, kepada teman kita, kepada pendeta, gembala, dan yang terutama kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan saya setuju sekali dengan hal itu, karena saya paham benar sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan asumsi ini, gitu ya. Dalam pandangan saya dan dari apa yang saya lakukan sejauh ini dalam kehidupan saya ataupun dalam pekerjaan saya, asumsi itu hanya berlaku ketika kondisi itu abu-abu. Artinya apa abu-abu? Tidak jelas, gitu ya. Arahnya itu nanti ke depannya akan seperti apa? Itu tidak jelas, sehingga dalam hal tertentu kita harus menggunakan asumsi. Sebagai contoh, dalam pekerjaan saya kerap kali harus membuat proposal kepada klien. Nah, proposal itu kan ujungnya nanti adalah kerjasama antara perusahaan di mana saya bekerja dengan klien tersebut. Problemnya adalah terkhususnya kepada klien-klien yang kita belum pernah kerjasama sebelumnya. Kita nggak tahu di sana itu manajemennya seperti apa, kita nggak tahu culture kerja mereka seperti apa, kita nggak tahu kapasitas mereka seperti apa, kita nggak tahu skill masing-masing orang yang ada di sana seperti apa, tetapi kita harus memberikan sebuah proposal kerjasama. Nah, saudara bayangkan andai kata nih, misalnya saya harus mengerjakan proyek itu dalam waktu 1 tahun, 10 bulan atau 1 tahun. Berapa biaya yang harus saya charge ke mereka? Itu kan nggak serta-merta angkanya turun dari langit, saudara. Semua kan ada perhitungannya. Bagaimana saya harus hitung, nanti saya harus assign berapa tim, bentuk timnya seperti apa, dan disesuaikan dengan kondisi kliennya. Nah, karena kita sifatnya ini nggak tahu klien ini seperti apa, abu-abu gitu ya, jangan-jangan nanti pada saat kita kerjasama, mohon maaf mungkin mereka, klien itu orangnya nggak pinter-pinter gitu, secara teknologi, secara update teknologinya juga kurang, kita yang akan kerepotan. Dan kalau kita nggak siap dengan kondisi itu, kemudian kita kekurangan orang, akhirnya nanti ujungnya apa? Cost yang harus kita keluarkan lebih besar daripada apa yang kita ajukan di dalam proposal. Nah, itu sangat tidak bisa diterima di dalam perusahaan saya. Sehingga untuk hal ini kita selalu berikan asumsi, dan asumsi ini kita utarakan kepada calon klien kita. Kita akan bilang bahwa ya asumsinya kita bisa mengerjakan 12 bulan dengan asumsi 1, semua perangkat yang saya butuhkan tersedia di klien ini. Saya butuh orang-orang ini dengan skill seperti ini, saya butuh ada berapa tim. Itu semua kita sampaikan. Sehingga pada saat kita benar-benar bekerja sama, saat semua yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang pernah dibicarakan sebelumnya, entah karena mereka kurang orang, entah karena mereka secara infrastruktur nggak siap, kita sudah bisa bilang bahwa, mohon maaf, kita udah nggak bisa tambah orang dari tim kami, kita udah nggak bisa tambah waktu dari tim kami, karena dulu di awal berdasarkan perjanjian kerja kita sudah punya asumsi ini dan klien juga menyetujui. Itulah pentingnya asumsi. Lalu bagaimana dengan kerohanian, dengan urusan kita dengan Tuhan? Saya paham benar ketika Bapak Gembala bilang bahwa di dalam Tuhan kita tidak bisa menggunakan asumsi. Kenapa? Karena itu bukan sifat yang abu-abu. Di dalam pengiraan kita di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari dengan Tuhan, tidak ada satu hal yang abu-abu. Karena Tuhan jelas sudah menentukan segala sesuatu hitam atau putih, baik atau tidak baik, ini jahat atau ini benar, ini dosa atau bukan, itu semuanya sudah
tertera di dalam Alkitab dan itu sudah sangat jelas. Sebab itu di dalam firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, apabila seorang berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa tersebut. Karena sudah jelas hitam dan putihnya. Sudah jelas bahwa seorang yang tahu itu salah tetapi masih dilakukan, yaitu adalah perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Sebab itu penting dalam kehidupan kita. Saya akan bukakan 2 ayat bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama di Kolose 3 ayat 23, ayat yang cukup familiar dan populer, dan saya percaya saudara ingat ayat ini, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang artinya dalam setiap perbuatan kita, kalau kita tahu kita lakukan untuk Tuhan, maka kita tahu kita akan selalu lakukan segala sesuatu dengan benar. Tidak asal-asalan, hidup kita tidak ugal-ugalan, karena kita tahu apa rules-nya. Ayat yang kedua saya bukakan di Roma 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi bukan soal Anda bergereja di mana atau Anda ikut ajaran siapa, tetapi kalau kita tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan dan setiap ajaran yang kita dengar, kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jangan seperti yang Bapak Gembala sampaikan, jika kita sampai di penghakiman terakhir, kemudian kita dikasih lihat, nih kamu pernah melakukan kesalahan ini. Terus kita bilang, ya tapi kan Tuhan selalu bilang Tuhan akan mengampuni, ya kan? Padahal itu hanya asumsi. Belum tentu dengan kemahaadilannya Tuhan, kemudian kita serta-merta diampuni, kita juga nggak tahu gitu. Jadi saudara, berhati-hatilah di dalam hidup kita dan bagaimana kita berpikir, karena jangan sampai apa yang kita pikir benar, ternyata itu membawa kita kepada sesuatu yang menuju kepada kebinasaan. Mari kita renungkan ini baik-baik pada pagi hari ini, agar kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, mengajarkan kami bagaimana kami bertanggung jawab atas hidup kami bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam hidup kami, atas segala pikiran kami Tuhan, perbuatan kami, dan biarlah Tuhan kami boleh genggam erat firman Tuhan yang menuntun kami kepada jalan kebenaran dan menuju kesempurnaan bersama Tuhan di kehidupan yang kekal, dan biarlah jauhkanlah kami semuanya daripada kebinasaan. Kami percaya firman-Mu akan tumbuh di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan Yesus memberkati.